Apa dasar hadisnya? Innamal a'malu binniyati, rawahu Syekhani. Sesungguhnya segala perbuatan harus dengan niat. Kalau kita ngaji nggak niat, kira-kira terasa ngaji nggak niat ngaji nih, kesini juga rada malas-malas dikit karena nggak niat ngaji, ya kan? Kalau kayak sampean dari rumah tuh hujan-hujan, ya kan, niatnya ngaji. Kita niatnya ngaji dari rumah, kan jauh kita, ya kan? Ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda, jauh Pak Haji, ya. Pak Haji aja yang dekat di sini, kita mau ada yang di, jauh dah. Tapi karena udah diniatin dari rumah, ngelakuinnya enteng Pak, bener gak? Kalau sesuatu diiringi dengan niat, nggak ada beban. Yang jadi beban nggak diiringin sama niat, bener Pak? Ya, kita ngaji dari rumah, niat ngaji, udah enteng Pak, karena udah diniatin. Seperti orang ngangkat barbel, ukurannya 40 kilo, yakin gua kuat. Dengan niat yang kuat akan bisa mengangkat ukuran 40 kilo. Kalau nggak diniatin, berat karena apa? Enggak menjadi satu antara niat dengan perbuatan itu. Jadi niat itu wajib hukumnya ketika membasuh muka. Wahiyya furudun fi thaharatil ahdas. Niat itu wahiyya fardun fi thaharatil ahdas, itu adalah wajib ke dalam menghilangkan kotoran. Wala tajibu fi izalatin najasati ala sahih, dan tidak wajib mengucapkan niat ketika mencuci kotoran. Contoh gini, ada kotoran ayam nih ya, nggak perlu nawaitu dua li rabb, nggak perlu, itu nggak perlu niat lagi kalau ngilangin kotoran, karena itu bukan hadas. Kalau kentut itu kan hadas Pak, kencing itu hadas, itu hadas, ya kan? Jadi ketika kita mau berwudu wajib niat. Ketika cuci tangan tuh mau ke muka itu, ketika air jatuh ke muka, niat itu pertama kali. Kalau mandi junub, ketika kita mengambil air pertama, nyiram di kepala nih pertama, itu niat Pak. Ya, kalau enggak niat berarti selama ini mandi junubnya kita belum sah, belum bener, sholatnya enggak sah, puasanya enggak sah, apalagi zakatnya enggak sah. Banyak kan, penampilan saya kayak ustadz pakai sorban, penampilan gampang dibikin-bikin Pak, iya kan, gampang. Tukang beca aja pakai sorban pantes jadi kayak ustadz. Cuman bicara ibadah itu adalah perkara antara kita dengan Allah. Ini hablum minallah Pak urusannya. Mau menghadap zat yang maha suci, kita harus suci lahir dan batin. Suci luarnya aja kayak gini syaratnya sulit Pak, iya kan? Mensucikan luar dohir kita kayak gini rumitnya, apalagi mensucikan ini Pak. Suci udah luar udah bener, apakah batin kita suci seperti kertas yang putih bener? Belum tentu, iya kan? Itu sulit dah kalau ibadah yang benar-benar sempurna menurut ukuran agama, menurut kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Khusyuk jauh kalau buat khusyuk, karena satu-satunya manusia yang paling khusyuk adalah cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali ketika datang waktu sholat Pak, keluar keringat sebesar biji gandum. Sayyidina Umar juga sama. Saking apa? Saking takut nggak bisa khusyuk, udah keringat duluan, keringat dingin. Kalau kita nih datang waktu sholat, kira-kira Habib keringat dingin nggak Habib? Ya masih ngopi aja 2-3 gelas, ya kan? Ya, kalau sahabat Nabi takut Pak, takut nggak khusyuk, karena syaratnya khusyuk sholat diterima buat mereka adalah khusyuk. Khusyuk kan tenang Pak. Lawang Allah, menghadap Allah kita nggak tenang gimana coba? Menghadap lurah aja gaya kita udah kayak pejabat tinggi kan? Menghadap mana ya? Menghadap gubernur, beli baju baru, sepatu baru, ya. Kalau nggak baru disemir dulu, songkok baru, semua serba baru. Jam tangan minjem sama temen yang bagusan dikit, yang dia nggak punya yang bagus, dipaksain tuh Pak untuk memperbagus diri demi ketemu sama seorang gubernur. Ini mau ketemu Allah, kita nggak bisa konsentrasi, nggak bisa khusyuk. Kira-kira Pak, kira-kira kalau Allah punya sifat pendendam sama kita, udah dilemparin kali Pak kita, iya kan? Saking aja Allah tuh sifatnya Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi kita jangan meremehkan kerahmanan Allah, kerahiman Allah. Kita hargain Pak, dalam sholat itu harus bener. Minimal wudunya ini syarat utama Pak, wudu itu. Kunci, apapun ada kunci. Ya. Ya tadi sampai di mana? Wala tajib. Jadi mana ya tadi ya? Wala tasulu. Wa waktun niyati
Wa waktu niyatul wajibah inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Waktu niat itu adalah inda ghuslu awali juz'in minal wajhi, ketika membasuh awalnya bagian daripada muka. Begini Pak, ini cara mengwudu kan harus kena semua. Min manabitis sa'ari ila dapni. Ini manabit Pak, tempat tumbuh rambut semua. Ila dapni sampai dagu. Kalau kita wudu begini-gini doang, ini nggak kena, wudunya nggak sah. Iya kan? Enggak Pak. Ada yang kayak gitu, Mak. Agak begini. Ini nggak kena, ya. Dari sini ke sini nggak kena. Ini nggak sah Pak. Karena janggut itu kan ini, dapni itu nih. Kita cuma gitu Pak, kayak orang kucok-kucok bangun tidur, udah nggak sah itu Pak. Karena ukuran syaratnya min manabitis sa'ari illa dapni. Gitu Pak, sampai di sini. Dan kalau imam yang lain itu kalau mau ngusap rambut semua Pak. Bukan ada yang begini doang kan, dikepret-kepret ya. Ya jambu-jambu ayam gitu. Bau semua. Untuk menjaga diri kepala rambut ini dibakar dari api neraka. Itu tujuannya. Iya kan? Kalau wudu kita cuma gini doang Pak, udah 3 kali, ini nggak kena, nggak sah. Atau ini nggak kena, kalau jenggotnya tebal kayak Habib harus dibiar kena kulitnya. Kalau enggak di blender kali gitu kan. Ya. Iya dikupiak tuh. Bener-bener. Nggak cuma gitu doang, takutnya ada yang menghalangi. Itu. Makanya kalau ngaji fikih mah ini mati. Halo. Makanya kalau ngaji fikih itu gitu Pak, rumit, harus praktek, iya kan? Harus praktek. Makanya agak lama, satu pasal aja lama, beda sama ngaji hadis. Hadis mah 10 hadis 1 jam selesai. Kalau fikih satu pasal Pak bisa seminggu, karena harus praktek Pak. Itu. Jadi membasuh muka tuh gimana Pak Amir? Gimana tadi? Dari iya. Gimana Pak Sena? Itu bangun tidur itu. Iya, habis ronda itu mau cuci muka doang, ya kan? Iya, begini. Iya. Gimana kalau berat gitu? Ya boleh, cuman kan nggak pantas Pak, ya kan? Mau selang gitu kan, begini. Bagusnya pakai ini. Gitu. Dan nggak boleh tetesan air wudhu ini jatuh ke tangan lagi Pak. Ini nih. Contoh gini. Ya kita ngambil keran nih ya, cuci muka. Jatuhan ini kena di sini, itu namanya mustakmal Pak. Air yang udah dipakai wudhu jatuh ke tempat air yang baru, itu mustakmal, nggak sah lagi. Harusnya harus jauh. Ini mau begini. Itu dari sini jatuh ke sini itu nggak boleh Pak. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi harus jauh jaraknya Pak. Harus jauh. Kembali lagi, air yang jatuh dari muka kita nggak boleh jatuh di tangan kita ketika kita ngambil air yang baru. Tetesan itu nggak boleh jatuh Pak. Di seluruh anggota wudhu itu nggak boleh jatuh, maka jaraknya harus jauh. Kalau di masjid-masjid mewah itu biasa orang duduk sambil wudhu sambil duduk ya. Tujuannya apa? Menjauhkan tetesan air dari badan kena ke air yang baru Pak. Gitu. Iya, paham nggak? Itu. Ini mah kadang-kadang wudhu jadi satu sama muka. Dari sini jatuh ke sini, dari sini keran jatuh ke sini, itu namanya mustakmal. Air yang bercampur dengan air yang udah dipakai itu mustakmal, itu nggak boleh Pak. Lah nggak sah wudhunya. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya kagak sah, kayak main-main. Makanya dalam sholatnya itu la inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan jahat. Ya tetap aja habis sholat begitu-gitu juga, karena sholatnya nggak membekas. Mulutnya nggak bisa dijaga, tangannya nggak bisa dijaga, kakinya nggak bisa dijaga, telinganya nggak bisa dijaga, ya kan? Semuanya nggak bisa dijaga, karena sholat ini nggak bisa mencegah, karena dia nggak sholat. Hakikatnya sholat itu kan bisa mencegah perbuatan jahat Pak. Ya, itu dia. Tanha anil fahsya wal munkar inna sholata, itu ayat Pak. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar.
tapi dia sholat rajin, keji dan mungkar nggak berhenti, berarti sholatnya kudu ditanya, bener nggak itu sholatnya, wudunya, ya kan, junubnya bener nggak? Cuma ngumpul di masjid, di musola, di pengajian, ya biasa aja Pak, susah bedainnya. Tapi bisa diketahui orang keluar dari masjid, orang keluar dari musola, ketika keluar dari masjid ngomongnya nggak sesuai dengan apa yang diajarkan agama, berarti ada yang salah dengan sholatnya, ada yang salah dengan wudunya, ada yang salah dengan mandinya, begitu Pak. Bukan sholatnya yang salah, dianya yang salah. Itu makanya wajib belajar kayak gitu tuh Bang Amir ya. Jangan takut susah, kata Nabi, innallaha takaffala rizquhu litolibil ilmi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjamin, takaful itu dijamin, menjamin rezekinya orang yang menuntut ilmu. Jangan takut susah, jangan takut miskin, mesti ada rezekinya, karena itu janji Allah, janji Nabi kepada kita semua. Allah menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu. Sehat, tadinya sakit mulu karena sering ikut ngaji, sehat, itu Amir, ya kan. Sekarang masih jadi tukang, baru bikin sendal 1000, besok sering ngaji jadi 5000 sekali bikin, ya kan. Ujung-ujungnya kayak salabah, ya kan. Sama Nabi, ngapa salabah? Menurut saya susah Rasul, nanti saya kasih kambing 3, dikasih kambing 3 jadi 5, jadi 10, mas sholatnya lupa. Salabah kan setiap sholat dia pulang ke rumah, ya kan. Itu ganti baju. Jadi kembali lagi, waktu niat itu yang wajib ketika membasuh muka pertama kali. Terus caranya gimana niatnya? Nah, wa kaifiyatuha in kana mutawaddi saliman la illata bihi ayyanwiya ahada salasati umur. Kalau orang itu sehat ada 3 cara Pak. Di sini dikatakan rob al hadasi awit toharoti anil hadas asani ayyanwiya istibahati sholati. Maksudnya gini, nawaitul wudu'a li robil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala, itu boleh. Nawaitul wudu'a li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala, itu istibahah, itu istibah sholat itu melakukan sholat, boleh. Terus kalau anak kecil gini, nawaitul wudu'a fardu lillahi ta'ala, enggak disebutin sholatnya, enggak disebut. Itu di sini seperti wudunya anak kecil, masih sobian, masih anak-anak gitu. Jadi kalau bocah mah boleh aja kalau kayak gitu. Ini paham gak nih? Paham? Ada yang nanya? Yang nanya Pak? Tanya sedikit tentang wudu yang dasar. Ini kalau di rumah, kalau yang punya toren itu syarat minimalnya udah terpenuhi kan. Kalau tadi kan sebut kalau wudu itu kan minimal 200 liter Ustaz. Nah kalau rumah yang nggak ada torennya, otomatis kan yang nanti. Kalau wudu nggak mesti harus 2, yang penting dia suci Pak. Contoh di ember ya Pak, dari apa, sumur ya, kan dulu ada jambangan ya, yang di kayu itu ditaruh di sumur senggot, ditaruh di itu kan tujuannya apa? Biar tinggi daripada badan kita, tujuannya jangan sampai kesentuh tangan kita. Itu Pak, mustakmal, jasa mustakmal itu baru ukuran paling 3, 4, 5 liter Pak satu itu, ya kan, itu boleh. Itu andai kata di teko pun kalau airnya bersih nggak apa-apa, tapi kalau buat mandi nggak bisa Pak. Kalau buat mandi itu syaratnya harus 200 liter minimalnya. Kalau buat wudu nggak apa-apa tapi kalau toren tinggal sedikit nggak apa-apa, karena dia nggak tersentuh kan, nggak gitu. Kecuali Bapak di air ember di bawah nih buat wudu, itu nggak sah, karena itu mustakmal, suci tapi tidak mensucikan, nggak najis enggak, tapi karena dia itu udah kesentuh, dipakai buat cuci piring, cuci tangan, itu namanya mustakmal, itu nggak boleh Pak. Oh, ini ada air nih, kita nyum wudu aja kan, pakai ember, pakai batok, padahal itu dia tahu udah bekas cuci tangan, nggak boleh. Nah kalau untuk minum kan kayak rumah yang nggak ada torennya itu, saya rasa sekarang ini kalau itu nggak sampai 200 liter ya, kan pakai keran Pak. Iya betul, karena nggak sampai 200. Iya, itu kan torennya paling berapa, kan ada 600, ada yang 500. Kalau yang nggak punya toren, case-nya. Dia punya sanyo. Punya, Iya, pakai sanyo. Nah, maksud gini Pak, andai kata dia nggak punya toren, pakai sanyo, itu yang penting airnya ngalir loh Pak, dialirin, harus ngalir, di bak itu harus ngalir, seperti istri kita nyuci nih ya. Ini yang paling hati-hati nyuci. Ketika kita nyuci, namanya cuci kan pakaian ada najis Pak, bekas kencing bocah, berak anak, dia rendam di bak tanpa dihidupin, kalau bahasa kitanya bilas ya, dicucek-cucek langsung dimasukin mesin cuci, itu masih najis Pak, belum suci, dipakai sholatnya nggak sah. Caranya gimana nyuci yang bener? Rendam di air,
dibilas, direndam, biar airnya itu ngalir dulu Pak dengan keran yang ada. Kalau udah ngalir dia lolos. Tapi kalau nggak pakai keran, cuma air satu bak doang, buat nyuci, buat bilas, itu nggak sah. Jadi najisnya masih ada, hukmiyah, nggak sah buat sholatnya. Itu. Kalau ini Pak, tadi kan berhubungan dengan seandainya nih, ini yang berkaitan apa musola. Satu-satunya jalan itu lewat sono, lewat itu nyebrang. Ada yang memang ini ada apa ini pesanan apa ya? Ada ini. Kita kan melewati itu. Ya nggak apa-apa, kalau itu melewati nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu diam. Kalau yamuru lewat nggak boleh. Apalagi kalau orang head, kenapa nggak boleh lewat di masjid? Takutnya darahnya berceceran di masjid. Kalau junub kan lewat Pak, lewat aja, kecuali sampean tidur gitu dalam keadaan junub, nggak sopan. Itu. Iya paham Pak? Iya. Jadi seperti itu. Bagusnya ketika wudhu pakai keran. Kalau kita nggak punya toren, langsung aja. Dan istri kita juga dikasih tahu kalau nyuci, ya Bu, kalau bisa direndam di bak, airnya biar ngalir dulu. Kalau udah ngalir dia suci Pak. Tapi kalau nggak ngalir, kotoran yang lama menjadi satu dengan kotor air yang baru, tetap kalah Pak. Air yang sedikit itu kalah dengan kotoran yang banyak. Itu. Iza tamatil halali wa haram, golabatil haram. Apabila berkumpul sesuatu yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan oleh yang haram. Begitu kaidahnya. Jadi kalau misalnya kita nyuci atau nyuci piring, apalagi ya maaf ya tukang bakso itu ya seember itu takutnya bekas nginjek tai lotok apa gitu kan. Itu kan harus ya kalau hati-hati makan kayak gitu Pak. Kalau menurut aturan atau aturan agama. Gelas tukang jamu tuh ya. Satu ember kecil kucuk ya. Memang nggak najis menurut orang, tapi khawatir itu jatuh ke tempat yang najis. Makanya kalau orang apik mah pasti ibadahnya bagus Pak. Tahu apik? Wudunya apik, makannya apik. Iya, apik, nggak makan batu, ya nggak makan kayu. Jadi paham ini Bang Loni? Ada kayaknya mukanya ada unek-unek nih, ada yang pertanyaan apa ini? Nggak usah malu-malu, Onjong, paham? Nggak usah bingung, nanti Allah ganti semua. Ya kita di dunia cuma numpang tidur, numpang lewat. Karena dunia itu bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal gitu Pak. Dunia mah tempat meninggal. Kita isi menunggu mati kita dengan banyak beribadah. Insya Allah ada manfaatnya. Paham? Guru, masalah itu kan wudhu kan rusak, bukan diguyur. Apa itu kalau ambil salah pengertian? Pak Amir gimana? Kalau ambil daripada salah pengertian. Kalau katanya guyur muka, katanya tadi guyur bilang nggak apa-apa. Masih begini gitu tuh, itu. Iya, begini tuh, gitu Pak. Pakai selang guyur aja. Ya kalau airnya banyak nggak apa-apa. Iya, ya, itu kan wamashul gitu, wajhi, membasuh muka, mengusap muka. Itu membasuh, dia disemprot pakai gini-gini ini. Ya nggak apa-apa juga sih. Semua itu namanya isrof, pemborosan. Karena dalam agama isrof tuh nggak boleh Pak. Mau pakai air keran nih, kenceng nih, seneng nih, wah itu isrof, jadi makruh, ibadahnya jadi makruh. Nabi nggak suka itu begitu, isrof. Kalau keran gede dipakai kecil aja, karena wudhu kan airnya kecil. Kayak di SMK tuh kan gede-gede ya, wah isrof namanya itu, pemborosan itu. Karena isrof itu makruh hukumnya, nggak disukai sama Nabi. Ada lagi? Pak Haji kali nanya. Tadi guru pertanyaannya yang berhubungan dengan ayat Masya Al-Munkar itu bedanya di mana Pak Guru? Karena istilah Masya Munkar itu kan memaknai beda apa gimana? Ya beda. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, kalau fahsya itu sesuatu yang merusak. Kalau munkar itu sesuatu yang jahat. Iya kan? Merusak itu kan macam-macam Pak. Merusak dengan ucapan, merusak dengan perbuatan, merusak dengan diam, itu bisa merusak. Apa? Kalau munkar itu benar-benar dibuktiin Pak, seperti mukul atau apalah gitu, secara terang-terangan itu Pak, kejahatannya gitu loh Pak. Jadi Masya itu tidak namanya belum merugikan orang lain Pak. Ya namanya orang nggak suka berarti kan rugi Pak. Karena orang nggak suka. Contoh sampean saya katain jelek nih, ngomongin jelek, sampean suka nggak? Nggak suka kan? Itu namanya pasal.
Wah, sampean siapa namanya? Rosid. Wah, Rosid. maaf ya, umpamanya ini ngomong, Pak Rosid orangnya hitam. Emang saya hitam kenapa? Itu kan nggak suka kan? Ya, itu pasal namanya. Iya, itu nggak nyakitin Pak, nggak nyakitin secara fisik. Kalau munkar itu ada bisa fisik, segala lahir batin itu bisa munkar. Itu. Kalau diartikan ke hablum minallah seperti apa? Apanya? Kalau dilarikan. Oh, iya. Begini. Kalau kita mengaitkan itu pasha dengan hablum minallah, kan yang paling utama hubungan itu dengan manusia dulu Pak. Hablum minannas baru hablum minallah. Selama hubungan hablum minannas kita belum selesai, hablum minallah nggak akan bisa Pak. Itu kalau hablum minallah hubungan dengan Allah gampang Pak. Yang sulit itu hubungan dengan manusia. Kita punya dosa sama manusia, punya salah dengan manusia, itu yang susah. Kalau punya salah dengan Allah tuh mudah, kan banyak syaratnya, banyak alatnya untuk beristighfar. Tapi dengan manusia itu sulit. Kalau hablum minallah kita belum beres Pak, hablum minallah sulit Pak untuk naik. Itu artinya fahsya itu jangan sampai menyakiti manusia. Jangan sampai kita melukai orang lain, menyakiti manusia dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita. Di fahsya itu adanya, jangan sampai kita begitu. Itu. Jadi kalau yang kedua yang berhubungan dengan menuntut ilmu, karena ada kadang-kadang kata-kata taufik hidayah itu bedanya di mana itu Pak Guru? taufik. Taufik itu perasaan saya udah ya. Saya ulangi lagi. Taufik itu gerakan hati untuk berbuat baik. Gerakan. Hidayah implementasi daripada taufik. Contoh sampai gini. Minggu depan saya ngaji lagi malam minggu depan. Niat malam dari sini malam ini. Malam minggu depan saya ngaji lagi deh. Itu taufik namanya. Ketika datang malam minggu sampean ambil, itu namanya hidayah ketemu. Sampai malam minggu sampean nggak ambil itu taufik, nggak dijalanin, nggak dibuktiin sampean mau ngaji, berarti sampean nggak dapat hidayah. Karena hidayah itu bukan ditunggu, harus diambil, gitu Pak. Jadi taufik dan hidayah itu suami istri. Nggak mungkin orang dapat hidayah kalau nggak dapat taufik, pasti. Wah, kalau gitu saya sadar dah kalau gini dah. Besok mas saya rajin sholat duha, itu taufik tuh. Besok mas saya sholat duha dah. Contoh besok nih puasa Rajab, ada yang puasa Rajab nggak tadi? Nggak ada kan? Puasa Rajab, awal Rajab tuh 3 hari Pak puasa. Besok saya puasa Rajab deh. Tiba-tiba pas subuh dia kagak jadi. Berarti taufiknya nggak ketemu dengan hidayah. Taufik di sini ada ya Pak, gerakan hati untuk berbuat baik. Hidayah implementasi atau bukti nyata daripada hati itu, gitu loh Pak. Hidayah kan petunjuk Pak, gitu. Jadi taufik dan hidayah jadi satu. Semoga dia dapat hidayah. Gimana mau dapat hidayah? Orang taufiknya belum ketemu, gitu kan? Kalau kayak gini kan orang bisa dapat hidayah setelah dia tahu sesuatu itu adalah salah, baru dapat taufik Pak. Begitu. Iya, ternyata mencuri nggak boleh ya. Kalau gitu saya berhenti deh. Hukumnya berat ya. Atau ninggalin sholat berat ya. Berat banget Pak, ninggalin sholat, dosa besar. Ya, statusnya hampir sama dengan zina, dosa besar. Sholat itu Pak, akbaru kabair. Waduh, kalau gitu mas saya besok gak bakal ninggalin sholat dah, tepat waktu. Nah itu taufik tuh. Ketika datang subuh dia kesiangan atau dia dengar subuh, dia besok aja dah. Itu gak diambil, malah membiarkan diri dia dibakar di neraka sa'ir, di neraka sakor. Neraka sakor Pak khusus buat orang yang ninggalin sholat itu adalah nerakanya beda. Neraka sakor lebih parah dari neraka jahanam itu. Ya kan, nauzubillah min dzalik ya. Ya mudah-mudahan kita bisa terjaga dari itu semua ya. Udah jam 9 lewat jam 10 kurang, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Ya Pak Haji, paham Pak Haji? Ya paham. Pelan-pelan ngajinya. Ngaji itu bertahap. Karena fikih itu namanya pemahaman Pak, ini perlu fokus Pak. Beda sama hadis. Kalau hadis kan bla 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 bla. Kalau fikih kan pemahaman nih. Mayyuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa? Barang siapa? Yuridullahu bihi, yang diinginkan dengan Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin, maka dia akan dikasih pemahaman dalam masalah agama. Di sini ada tuh hadisnya di awal pertama kali itu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis syarif, berarti hadis sahih.
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin, dia akan diberi pemahaman dalam masalah agama. Walaupun nggak ngerti tapi paham. Gitu. Karena apa? Ma'ubidallahu subhanahu wa ta'ala bisyai'un afdal min fikhi fiddin. Hamba yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling utama itu belajar masalah ilmu fikih. Bagaimana dia bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa, bisa haji kalau nggak belajar ilmu fikih, Pak. Fikih itu ilmu pemahaman, ilmu dasar. Itu makanya belajar fikih kudu bawa buku sama pulpen. Oh, sholat wudu ada 6, rukun wudu ada 6, walaupun di rumah cuma ditaruh, Pak. Kalau pikiran kita lagi koplak nggak bakalan dibaca. Tapi kalau kita lagi iseng-iseng nih, ngaji nih ya, Pak. Oh iya gitu, Pak. Beda dengan membaca. Tulisan sendiri dengan bacaan tulisan orang beda, Pak. Iya kan? Girohnya beda, Pak Seno. Tulisan gue ini tuh bagus. Gue belajar sama si Sukron begini. Oh, bagus ternyata nih. Iya kan? Rukun wudu 6. Ini boleh belajar nih asli tangan gue nih. Kan gitu kan biasanya kalau orang kita ya. Ini tulisan gue nih asli nih. Rukun wudu 6, syarat wudu 6 tuh. Ada 6. Ya gitu kan. Ada kebanggaan dalam diri dengan perbuatan kita, dengan hasil karya kita itu menghasilkan suatu hasil yang bagus, Pak. Dibaca lagi, oh 6. Lah kalau di buku banyak, Pak, buku-buku di toko banyak tentang fikih. Karena kita nggak ada usaha untuk menulis itu, jadi nggak ada kesannya, nggak ada hasilnya. Kalau kita bawa buku sendiri kan nulis tuh, ya kan. Ketika tangan bergerak mencatat omongan saya, di otak itu muter. Di post power syndrome, otak manusia itu ada otak kecil namanya, Pak, kartu memori kalau HP. Post power syndrome disimpan di sini, Pak. Kenapa saya bisa baca begini? Karena ilmu itu tersimpan di post power syndrome. Ini kan udah gundul ya, nggak semua orang bisa kan baca ini. Karena kita dulu pernah belajar belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Kenapa masih ingat? Karena disimpan di sini, Pak, di otak kecil kita, namanya post power syndrome. Sama juga ketika kita ngebaca. Oh, ini hafal, Habib hafal ratib, karena tersimpan di post power syndrome itu dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa kitanya otak kecil kan ini. Makanya kalau kejedak di belakang orang PA kan gitu, ya kan? Geger otak, karena di sini letaknya ya. Kita baca suratul Fatihah. Tadi dulu. Mas'alatun wallahu a'lam bishawab. Kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah masih kasih kesempatan kita minggu depan ikutin pengajian lagi. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Pak Haji Ali biar panjang umur, berkah selamat, banyak rezekinya. Habib juga panjang umur, banyak rezekinya, biar selalu ngawal kita semua untuk beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu. Dan juga semoga apa yang udah diberikan oleh Pak Haji buat kita ini kan alhamdulillah ya, Pak. Terima kasih Pak Haji, dikasih tempat, dikasih waktu, dikasih makanan, dikasih minuman. Itu menjadi kebaikan buat Pak Haji dan keluarganya nanti di yaumil kiamah. Dan juga kita doakan orang tua kita, semoga Allah mengampuni mereka semua. Dan juga dijadikan malam ini kuburnya terang, Pak. Terang jadi taman-taman sorga. Dan yang terakhir, apabila kita meninggalkan dunia ini, kita meminta meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah libtighai mardhatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal mannu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tawil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa washi arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri abidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah
innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya muhawwilal hal wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa tawaffana ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafar ya rahmanu ya rahim ya wadudu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.